warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Amanah. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam implementasi wawasan Nusantara. Sebelum melihat penjelasannya, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelasan kedaulatan rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu 1. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Selanjutnya, penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu A. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, antara lain bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu: 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara. Contohnya, memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Oke, gimana setelah melihat penjelasan dari materi yang sudah disampaikan? Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti sehingga bisa menambah wawasan kalian semua. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan melalui kolom komentar. Demikian penjelasan dari video ini, semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.